nggak nggak ada masalah, kita putus baik-baik gitu loh. Dan itu udah hampir 2 tahun. Ngerti. Mas Day One juga, makanya kadang aku tuh jarang curhat. Karena aku nggak mau ngasih makan emosi aku. Aku tuh udah belajar dari aku yang dulu yang emosian, meledak-ledak. Berikut ini deretan kisah para selebriti yang viral jadi sorotan. Inilah kisah mereka. Sering dikaitkan karena mantan Thorik, Fuji akhirnya minta maaf pada Alia atas ulah para fansnya. Pemirsa silat RCTI, tidak dipungkiri meski sudah hampir 2 tahun putus, nama Fuji Anti Utami masih selalu dikaitkan dengan Thorik Halilintar. Bahkan, calon istri Thorik, Alia Mas Said pun sampai terkena sasaran hujatan para haters atau oknum fans Fuji. Setelah sekian lama bungkam, adik ipar almarhum Vanessa Angel itu akhirnya angkat bicara. Fuji bahkan sampai menangis saat mencurahkan isi hati bahwa ia sama sekali tidak pernah menginginkan Alia mendapat hujatan. Merasa tak enak hati, Fuji bahkan kerap menegur fansnya. Namun apa daya, ia mengaku tak bisa mengontrol semua orang. Sambil berurai air mata, Fuji bahkan sampai meminta maaf atas apa yang dialami oleh Alia akibat ulah para haters dan oknum fansnya. Maaf ya Alia kalau misalnya banyak rame nyangkut-nyangkutin pautin aku sama kamu. Aku tuh jujur juga nggak tahu, nggak pernah aku tuh kayak sengajain berniat juga nggak pernah. Aku tuh nggak datang ya karena aku kan lihat banyak yang bilang tuh, aku jujur nggak tahu, beneran aku nggak tahu. Soalnya akun-akun haters aku atau akun-akun haters itu aku blok-blokin, aku nggak tahu beneran. Kan sama pasangannya sekarang ya, aku juga nggak ada masalah, kita putus baik-baik gitu loh. Dan itu udah hampir 2 tahun. Ngerti. Mas Day One juga, makanya kadang aku tuh jarang curhat. Karena aku nggak mau ngasih makan emosi aku. Aku tuh udah belajar dari aku yang dulu yang emosian, meledak-ledak, apa-apa pakai emosi. Ya sekarang aku masih emosian, cuma aku tuh nggak mau kasih makan emosi aku yang suka sedih. Netizen suka mancing-mancing. Aku tuh nggak ada masalah sama siapapun. Aku belum dekat sama siapapun, tapi netizen aja sih sebenarnya yang suka mancing-mancing. Aku nggak ada masalah, mau dari pihak Thorik, keluarga Thorik, nggak ada masalah. Di sisi lain, Thorik pun kini sudah move on dari masa lalunya dan tengah menyambut kehidupan baru bersama Alia. Setelah melamar secara pribadi di kebun bunga yang indah di Thailand, keduanya pun belum lama ini berziarah ke makam almarhum Aji Mas Said. Menariknya, Thorik mengaku sebenarnya ia ingin melamar sang pujaan hati di Korea. Namun karena kendala visa, akhirnya harus diurungkan. Meskipun begitu, ia tetap mengaku lega dan senang perasaannya tersampaikan dan diterima dengan baik oleh Alia di Thailand. Lantas, apa yang membuat Thorik yakin memilih Alia sebagai pendamping hidup? Dan bagaimana ia menanggapi saat disebut-sebut warganet memiliki kemiripan dengan gantengnya almarhum Aji Mas Said? Alhamdulillah kemarin kesampaian habis dari selesainya rangkaian acara langsung mampir atau ke makam. Itu rencananya itu sebenarnya pengennya di Korea, tapi alhamdulillah nggak dapat visanya, nggak dapat. Maksudnya keluarnya agak tertunda, jadi kita coba cari taman bunga yang dekat-dekat. Kayaknya berhasil. Kalau dari ekspresinya harusnya berhasil ya. Oh enggak. Maksudnya kalau mirip enggak mirip. Maksudnya almarhum Om Aji jauh lebih ganteng banget. Meski belum ingin membocorkan tanggal pasti pernikahannya, namun Thorik mengaku bahwa ia dan Alia sedang melakukan berbagai persiapan. Dalam waktu dekat, mereka rencananya akan menggelar prosesi lamaran resmi yang dihadiri oleh seluruh keluarga besar. Di sisi lain,
Torik menginginkan pernikahannya nanti berlangsung hikmat dengan menggabungkan adat budaya dirinya dan juga Alia. Intimate dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan penuh doa baik untuk rumah tangga mereka. Persiapannya sekarang kita mau nyiapin acara lamaran keluarga dulu sih. Baru apa acara-acara selanjutnya. Belum tanggalnya belum ada yang bisa aku spill, tapi insya Allah pengennya itu nggak berlama-lama, pengen menyegerakan satu satu hal yang menurutku penting. Udah mulai survei, udah mulai nyari semuanya lah. Kita pengen menyeliput semuanya. Alia itu ada Sundanya, ada Jawanya, aku ada Padangnya. Aku tuh sebenarnya jujur aku pengennya tuh yang simpel, yang datang tuh keluarga aja, teman-teman aja sedikit, pengennya seperti itu sebenarnya. Tapi kita lihat nanti lah, karena bakal khidmat juga, bakal bagus juga kalau misalnya bisa ngundang seluruh teman-teman, kerabat-kerabat gitu-gitu juga. Jadi masih dalam pertimbangan lah. Tapi dream wedding Dan naik angkutan. Di luar dugaan banget kalau Bible sepinter itu, nggak ngerepotin itu. Juga dia tuh benar-benar super anteng, nggak banget. cranky, nggak nangis. Saking semangatnya, Feli bahkan sampai mendadani kedua putrinya menjadi princess. Ia merasa sangat bahagia karena inner child-nya tersampaikan. Para buah hati pun tampak menyukainya, apalagi saat mereka berpose untuk foto dengan sangat menggemaskan. Perjalanan keluarga Feli kemudian ditutup manis dengan pertunjukan kembang api dari kastil yang megah pada malam hari. Pastinya, terus udah gitu juga maksudnya selama kita masih bisa berdua ya berdua aja sih. Paling kalau kita kerja gini minta tolong sama mama atau mami aku. Sambil memanah.
mengendurkan semangat istri dari Irwansyah itu untuk kembali bangkit dan melanjutkan aktivitas. Yang juga viral di jagat maya ada pengakuan mengejutkan datang dari Sule. Ya, komedian papan atas ini mengakui jika dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini ia mengalami sepi job, baik off-air maupun on-air. Akibatnya, untuk menutupi biaya kehidupannya sehari-hari, ayah dari Rizky Febian ini hanya mengandalkan uang hasil kontrakan dan kebun duku miliknya. Lalu, apa penyebab Sule mendadak alami sepi job, padahal dulunya sempat banjir tawaran? Benarkah Sule sepi job imbas dari keengganannya di roasting oleh sesama komedian serta label sombong yang melekat pada dirinya? Kontrakan Kang Sule. Pada waktu itu ya TV udah jarang lah. Nah kan kalau misalkan kita tidak membangun sendiri ya repot juga. Betul. Ya kan? Dengan adanya opini-opini yang tidak bagus, opini-opini ya zaman-zaman sempat muncul berita roasting lah. Nah itu tuh sepi tuh Pak Denny. Oh iya? Iya, dari situ tuh saya nggak ada callingan sama sekali. Itu selama 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Terus Bang. kegiatannya apa? Ya saya mah kontrakan, tuh kebon, saya ada kebon duku, Oh, bertani, iya. bertani gitu. Lumayan, tapi Terus lu kalau ngerosting nih, misalnya orang baru lu kenal nih, Gi. Kayak gue nih, Ya. lu baru kenal nih. Iya. Lu ada perasaan apa tuh pas ngerosting? Ya perasaan nggak enak dan Nggak takut enak pasti pasti, kan? Bang. Kayak maksudnya ini orangnya asik nggak ya, orangnya berterima apa nggak ya. Karena pernah kejadian artisnya nggak asik. Undang di acara on air, TV, salah satu TV, disuruh roasting artisnya, hostnya di situ. Adalah pokoknya. Oke, aku bilang gitu. Ya aku pikir dia kreatifnya nyuruh aku roasting, si host ini udah oke. Udah di briefing. Udah dikasih tahu udah dong, oke. nanti Kiki akan datang akan roasting. Tiba-tiba 6:30 dibilangin, Ki, sorry banget nih, dia nggak mau di roasting sama sekali. Bilang nih, set. Tiba-tiba, terima kasih saya Kiki Saputri. Terus dia nyeletuk, roasting gue juga dong. Dia mau. Mau tuh. Aku ambil mic kan, Ah. aku begini kreatif di depan gini, jangan. Bingung sih, akhirnya gue Iya. kan yang jadi jelek. Tapi ya nggak apa-apa kalau publik menilainya seperti apa silakan kembalikan kepada mereka lah.